lagi dengan gua Prima BW, masih di Primapedia, tempatnya sang pembelajar. Komunikasi yang efektif menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menjalin hubungan. Tidak hanya saat bersama pasangan, namun juga dengan rekan kerja atau keluarga. Komunikasi menjadi salah satu cara ketika berusaha untuk memberikan respon kepada lawan bicara. Tidak hanya sekedar memberikan respon, melainkan komunikasi juga dibutuhkan dalam berinteraksi. Nah, sejak kecil kita sudah diajarkan untuk berkomunikasi, namun berkomunikasi tidak hanya sekedar kedua pihak saling berbicara, namun juga mampu mendengarkan. Nah, salah satu contoh komunikasi yang efisien adalah ketika kedua pihak atau lebih mampu menyimak pernyataan seseorang dan memberikan respon. Bisa dalam bentuk pertanyaan atau memberikan kritik atau saran. Ini akan menunjukkan bahwa mereka setuju atau bertentangan. Nah, mungkin kita akan menganggap bahwa menjalin komunikasi efektif tentunya mudah, sebab sebagai makhluk sosial sudah menjadi kebiasaan bagi kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, namun kenyataannya masih banyak kesalahan biasa dilakukan dan perlu untuk diperbaiki. Kita harus tahu tujuan komunikasi yang efektif seperti apa. Tahukah kita sebetulnya tujuan dari komunikasi efektif, apakah manfaatnya bagi kita dan lawan bicara, dan juga bagaimana dampaknya? Yang pasti kita akan merasa bahwa menjalin komunikasi efektif dengan lawan bicara bisa menciptakan suasana komunikatif. Nah, seperti apa? Seperti yang pertama, mungkin membangun kepercayaan. Kepercayaan bisa timbul melalui komunikasi. Sebab jika kita bisa mendengarkan lawan bicara atau memberikan nasihat ketika diminta, maka lawan bicara bisa menaruh kepercayaan kepada kita. Tidak semua orang membutuhkan nasihat atau tanggapan. Nah, ada beberapa orang yang hanya membutuhkan pendengar bagi mereka yang ingin mengutarakan pendapat atau perasaannya. Nah, yang kedua, mencegah dan mengatasi masalah. Komunikasi yang efektif juga berguna untuk mencegah atau mengatasi masalah. Jika bisa membangun komunikasi dengan baik, maka lawan bicara bisa mengerti apa maksud pernyataan kita, sehingga tidak menimbulkan adanya masalah atau konflik. Selain itu, dengan komunikasi efektif, kita juga bisa mengatasi masalah yang terjadi jika mengerti apa penyebab dari permasalahan tersebut. Oke, selanjutnya mendapat pengarahan. Ketika kita memiliki kemampuan dalam menjalin komunikasi efektif, maka akan lebih mudah menyampaikan harapan dengan jelas. Jika komunikasi terhambat, maka akan sulit mengutarakan harapan yang bisa jadi pihak lain salah dalam mengartikannya. Atau kita juga bisa memberikan instruksi dan nantinya mampu mengarahkan orang lain untuk berada di jalur yang diharapkan. Nah, dengan begitu kita tidak akan ada yang namanya kebingungan karena kesalahan dalam berkomunikasi. Nah, selanjutnya apa? Yang keempat yaitu meningkatkan kekompakan. Komunikasi secara efektif juga menciptakan suasana harmonis dan meningkatkan kekompakan. Nah, dengan begitu rasa percaya antara satu dengan yang lain juga akan terbentuk. Dengan begitu akan merasa dekat satu sama lain sehingga menciptakan hubungan yang kompak. Suasana seperti ini sangat dibutuhkan dalam meningkatkan produktivitas kelompok, di mana kita bisa menerapkannya dalam kegiatan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan cek gimana tips membangun komunikasi efisien dan efektif. Di sini kami akan memberikan beberapa tips dalam menjalin komunikasi efektif dan efisien, dengan tujuan agar tidak ada lagi kesalahan yang akan terulang kembali atau barangkali dapat mengganggu dalam berkomunikasi dengan lawan bicara. Nah, tips yang pertama yaitu mendengarkan lawan bicara. Dalam berkomunikasi, kita memang diperkenankan untuk mengutarakan pendapat. Namun bukan berarti kita tidak membiarkan lawan bicara untuk mengutarakan pendapatnya. Terkadang mendengarkan lawan bicara juga penting. Kita akan dipandang sebagai sosok egois karena hanya fokus terhadap diri sendiri. Izinkan pihak lain untuk berbicara dan menjadi pendengar yang baik.
Sikap tersebut sangat dibutuhkan saat sedang berada di lingkungan kerja yang sifatnya formal. Nah, tips yang kedua, mengajukan pertanyaan. Komunikasi yang efektif juga memerlukan tanggapan dari pihak lain. Pernyataan yang telah disampaikan oleh lawan bicara memerlukan tanggapan, bisa dengan kita bertanya atau mengajukan pertanyaan jika terdapat pernyataan tidak dimengerti atau mengutarakan tanggapan kita. Nah, dengan mengajukan pertanyaan, kita juga bisa dianggap sebagai pendengar yang baik karena mendengarkan apa yang lawan bicara coba sampaikan. Yang ketiga yaitu memberikan informasi dengan jelas. Dalam berkomunikasi juga perlu menyampaikan informasi secara jelas sehingga tidak menimbulkan salah paham dari pihak lain. Penjelasan informasi dengan jelas dan akurat tentunya akan membuat lawan bicara memahami apa maksud dari yang ingin disampaikan. Selain itu, dalam dunia kerja misalnya ketika kita diminta untuk menyampaikan informasi kepada pihak lain, maka jangan sampai melakukan kesalahan dalam memberikan informasi. Nah, kalau itu salah bisa berujung salah paham dan mungkin akan terjadi konflik antar pihak lain. Nah, selanjutnya yaitu mengkombinasikan komunikasi verbal dengan non-verbal. Komunikasi yang efektif juga membutuhkan komunikasi verbal dan non-verbal di saat bersamaan agar terciptanya komunikasi yang efektif. Gerakan non-verbal seperti mengangguk, tersenyum bisa menciptakan suasana komunikatif. Ditambah lagi gerakan verbal yaitu melalui penyampaian informasi atau tanggapan secara jelas yang kita berikan kepada lawan bicara. Nah, itu tadi cara komunikasi yang efektif. Semoga bisa bermanfaat dan selamat mencoba. Kita berjumpa lagi di Primapedia berikutnya. Bye.